Semua menyikapi, merenungkan diri dulu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Saling buka komunikasi, ruang dialog. Pengacara Farhad Abbas mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk berdamai dengan aktor Denny Sumargo. Hubungan mereka sempat memanas akibat kasus donasi Agus Salim yang berujung pada saling lapor. Namun, setelah melakukan pertemuan baru-baru ini, keduanya sepakat untuk mengakhiri perseteruan. Farhad Abbas menyinggung peran Kementerian Sosial dalam proses perdamaian ini. Setelah perdamaian, Farhad menegaskan bahwa ia tidak ingin menambah masalah. Ia juga mengonfirmasi bahwa ia telah mencabut laporannya terhadap Densu terkait dugaan ujaran kebencian, sehingga Densu dan keluarganya tidak perlu khawatir lagi. Ditemui Cek Kabar Online di sela-sela kesibukannya, Dr. Krisnamurti, yang juga pengacara Agus Salim, memberikan pandangannya terhadap situasi yang terjadi saat ini, atas kasus donasi Agus Salim, yang mulai merambah masalah pribadi. Saya melihat, saya mengapresiasi artinya bahwa sekarang ini antara Farhad Abbas dengan Densu telah berdamai. Dari awal kita juga menginginkan perdamaian itu. Kemudian difasilitasi oleh salah satu tokoh, Pak Yusuf Hamka, bersama dengan Pak Menteri Kemensos untuk mendamaikan Densu dengan Farhad. Artinya bahwa perkeliruan ini telah didamaikan. Jadi permasalahan sekarang antara Farhad dengan Densu telah berakhir. Buat saya sangat mengapresiasi sekali. Oke, Bang, polemik donasi Agus ini kan kemarin sudah sempat tadi Abang bilang bisa didamaikan oleh Kemensos. Berarti kan selama ini ada etiket baik yang selama ini mereka ingin berdamai, tapi sampai saat ini tidak terjadi dan tidak terjadi lagi, Bang. Masih dana masih dipegang oleh Nopi. Gimana Abang sebagai seorang praktisi hukum dan sebagai kuasa hukumnya Agus seperti apa? Saya beberapa waktu kan tidak memantau lagi perkembangan dalam kasusnya Agus. Saya hanya melihat daripada grup karena kemarin saya harus ada kunjungan ke luar negeri. Saya harus pergi ke luar negeri dan kemarin saya baru sampai dari luar negeri. Nah, saya melihat dalam kasus ini kok semakin melebar. Artinya saya nggak ngerti di mana benang merahnya ini melebar. Bahkan sekarang Hotman berkomentar seperti ini. Lalu kemudian Alvin Lee kan saling menyerang. Ini konfliknya di mana? Kenapa jadi sekarang antara Hotman dengan Alvin yang saling berperang dalam kasus donasi Agus dan Nopi? Ini saya bingung, kan apa yang dicari oleh mereka? Kalau saya mau tetap konsen kepada statement saya pertama terkait menyangkut masalah pengobatannya Agus. Nah, saya melihat dengan adanya kemarin para pihak telah dimediasi dan dipanggil oleh Kemensos, dari pihak Nopi juga sudah dipanggil, kemudian dari pihak donatur, kan lawyernya juga sudah dipanggil. Kemudian dari pihak Agus juga sudah dipanggil. Hal ini kan akan menjadi ada titik terang. Lah kenapa saya melihat tidak ada kelanjutan lagi yang akan seperti apa? Kan kalau saya tidak salah mendengar bahwa Kemensos telah mengatakan fokus kepada pengobatan Agus. Karena dana ini dibuka donasinya untuk pengobatan Agus. Sekarang dana tersebut masih di tangan Nopi. Kan kemudian disuruh fokus dalam pengobatan Agus. Lah inilah yang sampai saat ini masih jadi tanda tanya saya. Kenapa sampai saat ini belum ada berkelanjutan terkait menyangkut masalah pengobatan Agus dan bagaimana penyelesaian masalah uang ini? Justru kami menghimbau Kemensos untuk segera mengkerucutkan masalah ini agar menjadi titik terang seperti yang diutarakan oleh Pak Menteri kemarin bahwa fokus kepada pengobatannya dan Agus. Nah, kami menunggu daripada hal itu. Mungkin himbauan dari Mas Krisna sendiri terhadap Novi seperti apa untuk artinya cepat gitu loh. Ya kalau saya kan artinya bahwa kedua belah pihak sekarang ini harusnya cooling down dulu. Artinya semua menyikapi, merenungkan diri dulu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Saling buka komunikasi, ruang dialog. Terutama adalah ruang dialog dan mencari semua orang-orang yang dianggap dapat memfasilitasi penyelesaian ini menjadi baik, bukan menjadi rumit. Lah artinya nggak usah lagi nih kan kedua belah pihak. Saya juga udah himbau kepada pihak Agus, kalau misalkan ada media atau apa gimana dan sebagainya, kan tolong jangan ditanggapi dulu, kan semuanya calling down dulu. Artinya jangan sampai ini. Nah kemudian dari pihak Nopi pun juga harusnya jangan hanya bisa berkomentar seperti ini. Lah buka ruang dialog, coba saling berkomunikasi, kita merenungkan diri, berkomunikasi, cari
ya kan siapa nih orang yang paling tepat untuk memediasikan hal ini, ya kan, sehingga menjadi titik temu. Kalau menurut saya kan sebenarnya gampang. Kemarin sudah difasilitasi oleh Pak Mensos, lah tinggal terkait menyangkut masalah pengobatannya seperti apa. Kalau misalkan pihak Agus harus mengajukan, akan hari ini tertulis bahwa dia ingin begini, ingin begini, mungkin bisa, ya kan, diterima oleh pihak yayasan. Nah, yayasan menyambut lagi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, yang sampai saat ini saya belum melihat bahwa ada titik terang terkait menyangkut masalah pengobatan Agus dan terkait menyangkut masalah uang donasi. Sekarang masalah lebih memanasnya kepada personal. Artinya lebih memanasnya kepada personal terkait masalah dia diserang dikatain ini, dia tersinggung saling melapor ini, sehingga jadinya kemana nih fokusnya terkait topik utamanya adalah pengobatan Agus. Saya belum lihat ada penyelesaiannya. Tapi Mas, dengan hal seperti ini, dengan topik kemana-mana, terus ada kasus ini, artinya apakah ini untuk membiaskan soal donasi ini, Mas? Artinya supaya orang lupa dengan donasi ini. Saya nggak punya pemikiran sampai ke sana. Artinya justru saya lagi cari, kemarin beberapa hari yang lalu saya tiba di Indonesia, saya cari benang merahnya. Kalau saya melihat ya kan tayangan-tayangan, saya lihat dari TikTok, saya lihat lagi dari ya kan beberapa program ini terus lihat dari grup dan sebagainya. Kok kasus ini jadinya ngelebar? Kasus ini jadi konflik, ya kan, yang satu mau tantang, ya kan, dia buka rekeningnya berapa banyaknya, yang satu bahkan ya kan mengatakan dia adalah orang kaya, dia punya ini. Saya bingung. Kalau orang kaya tuh biasanya harus lebih banyak diam, ya kan. Kedua belah pihak kalau sama-sama kaya, ya bersyukurlah. Artinya bahwa kalian adalah sebagai pengacara yang sukses, kan begitu. Karena pengacara sukses bukan diumbar-umbar, artinya bahwa kalian punya harta berapa, ini punya harta berapa, ini kan punya harta berapa, bukan saling mengumbar. Kalau keduanya mereka mampu, keduanya uangnya banyak, ya bersyukur harusnya kepada Tuhan. Kenapa? Kalian menjadi pengacara yang sukses, bukan saling menunjukkan berapa banyaknya kalian, berapa banyaknya uang kalian. Nggak perlulah kalau menurut saya. Jadi himbauan untuk Novi sendiri terhadap donasi Agus gimana? Kalau saya menghimbau untuk Novi, kalau itu sudah menjadi masalah ranah hukum, telah dilaporkan oleh Alvin Lim, ya kan, Novi sudah menunjuk juga kuasa hukumnya. Biarkan kuasa hukumnya berkonsentrasi menghadapi laporan-laporan yang dibuat oleh Alvin Lim. Lalu kemudian Novi sebagai ketua yayasan bersama dengan timnya, tentunya Novi kan pasti punya tim di dalam yayasan itu sendiri, fokus kepada pengobatan Agus. Artinya pengobatan tetap berjalan. Kalau kasusnya sudah dilaporkan dan belum dicabut oleh Alvin Lim, harus tetap dihadapi oleh Novi, biarkan itu berjalan. Tapi terutama saya mengimbau Novi fokuslah kepada pengobatan Agus. Oke Bang, satu dari saya. Ada kekhawatiran nggak sih dari Abang dengan adanya konflik ini mata Agus jadi tertunda pengobatannya dan makin lama akan menjadi, bisa dikatakan akan menjadi rusak lah atau apa karena keterlambatan dalam pengobatan. Abang ada kekhawatiran? Mata Agus sudah nggak bisa diapa-apain. Mata Agus sudah gelap. Jadi lu hanya sebatas nanyanya estetika mata Agus. Iya, maksudnya estetikanya gimana Bang menurut Abang? Ya, kan seperti saya bilang bahwa pengobatan ini berpacu dengan waktu. Ketika saya pertama kali berstatement bahwa segera Novi melakukan pengobatan untuk Agus yang layak memberikan pengobatan sesuai dengan uang donasi yang saat ini berada di yayasan, itulah untuk pengobatan Agus karena bercepatan berpacu dengan waktu. Nah, sampai saat ini kan kita tidak melihat bahwa adanya respon yang dilakukan oleh Novi menjemput atau membawa mereka ke rumah sakit, kan sampai saat ini kita tidak melihat seperti itu. Jadi saya sangat khawatir sekali, artinya bahwa kondisi mata Agus kita tahu bahwa Agus sudah diponis gitu loh. Agus sudah diponis, dia kan mengalami kebutaan yang tidak bisa melihat lagi. Tapi yang namanya orang berharap, kan namanya orang menginginkan sesuatu bisa kembali lagi, kan boleh saja sebuah harapan itu Novi mendukung harapannya Agus. Semoga kan harapannya Agus itu dengan doanya Agus itu bisa berubah, namanya mukjizat kan nggak ada yang mustahil. Kalau bisa Novi dituntut Agus waktu itu ada sedikit kayak dengan keterlambatan pengobatan ini, apakah Novi bisa dituntut? Saya kalau melihat tuntutannya dari awal kan Novi udah dilaporkan ini, kemudian sekarang ditambah lagi Alvin Lim melaporkan ini, kemudian laporan, saya rasa proses hukumnya sudah berjalan. Artinya biarkan itu menjadi proses hukum yang sudah berjalan, dan bahkan pihak Novi pun juga ya ketika
kita pernah mediasi di tempat saya untuk mengadakan satu pertemuan, mencari titik temu yang terbaik seperti apa. Lalu Nopi pun juga sepaham kalau proses hukumnya tetap berjalan, pengobatan Agus tetap berjalan. Jadi buat saya nggak ada masalah lah gitu deh kan, buat saya nggak ada masalah. Yang pasti saya berharap kapan, kan masing-masing pihak udah dipanggil, masing-masing pihak udah dipanggil, antara pihak Nopi udah dipanggil, pihak donatur udah dipanggil, pihak Agus sudah dipanggil, tapi kan secara satu persatu. Nah baiknya kementerian mempertemukan mereka semuanya secara berbarengan. Nopi hadir, lalu kuasa donatur hadir, kemudian dari pihak Agus hadir. Nah secara berbarengan itu ditemukan oleh pihak kementerian. Cuman saran saya dan masukan saya, ketika ada pertemuan, Nopi jangan walk out lagi. Artinya itu aja maksud saya. Pertemuan antara Denny Sumargo, Farhad itu sudah berdamai Bang. Terus pertemuan ke Mensos juga sudah ditemukan. Menurut Abang sosok yang ada di samping Nopi ini seperti apa sih Bang? Gary itu sendiri Bang? Saya nggak kenal Gary, saya nggak bisa berpendapat Gary itu siapa. Yang pasti Gary selalu ada di sampingnya Nopi. Pasti tentunya Gary juga di dalam yayasan punya peranan penting. Karena yang setahu saya dari Wawa, Agus dan istrinya Agus pernah cerita ketika pengalihan rekening bank di Pondok Indah, itu yang hadir Gary, bukannya Nopi. Ya pasti tentunya karena yang dimandatkan Gary, pasti sosok Gary ini sangat berarti di matanya Nopi gitu loh, sangat berarti di matanya Nopi. Nah kemudian seperti yang tadi kalian katakan, saya sepakat. Nah Farhad dipertemukan langsung dengan Densu kan clear, selesai kan? Artinya bahwa tidak ada lagi permasalahan. Nah, saya berharap bahwa Kemensos segera mempertemukan pihak donatur, pihak Nopi, dan pihaknya Agus secara berbarengan. Dan disitulah diperjelas kapan mau pengobatan, kapan uangnya diserahkan, kapan ini dan sebagainya. Segera aja lah Kemensos panggil dari pihak ketiga belah pihak ini untuk mencari kesepakatan. Saya minta waktunya, mohon Kemensos untuk segera mempertemukan ketiga belah pihak ini. Bang, menurut Abang, kenapa sih Bang dana itu kok sampai sekarang juga belum dikasih juga sama si Nopi untuk pengobatan si Agus? Menurut Abang seperti apa pandangan Abang? Saya nggak tahu, artinya saya nggak pernah teleponan sama Nopi, saya nggak pernah komunikasi sama Nopi. Yang tahu jawabannya itu adalah Nopi sendiri. Kenapa sampai saat ini uang yang ada di yayasan, uang yang dia pegang belum diberikan kepada Agus atau diserahkan kepada Kemensos atau bagaimana lah, yang tahu Nopi sendiri lah. Saya nggak ngerti, gitu. Oke Mas, dengan Densu yang akhirnya lepas tangan untuk semuanya sudah tepat nggak? Menurut saya sangat tepat. Artinya, bahwa Densu kan mengatakan kalau nggak salah ada statementnya, Densu katakan kalau masih konflik dia tidak mau terlibat dalam hal ini. Tapi kalau sudah menjurus kepada sebuah perdamaian, dia mau dilibatkan di dalam action perdamaian terkait masalah donasi. Saya rasa statementnya Densu sudah cukup bijak.